Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan coba menjelaskan apa gaya kepemimpinan di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, kesesuaian gaya kepemimpinan dengan pribadi kelompok ini ada kurang lebih 4 ya. Gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan institusional, dan gaya kepemimpinan SLI dan chart. Apa itu gaya kepemimpinan transformasional? Ini biasanya sering diidentifikasi sebagai gaya yang paling efektif. Ini pertama kali dijelaskan pada akhir 1970-an oleh Bernard. Gaya dari gaya kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi pengikut. Serta mengarahkan perubahan positif dalam kelompok. Pemimpin transaksional cenderung cerdas secara emosional dan bergairah. Berkomitmen membangkitkan visi, mencapai tujuan, dan membantu anggota kelompok memenuhi potensi mereka. Nah, biasanya ini kalau gaya kepemimpinan transformasional ini dia lebih fleksibel dan sangat disenangi sama organisasinya, karena memang dia biasanya lebih sesuai dengan kelompoknya, dan mereka juga dari gaya kepemimpinannya akan melihat kesejahteraan anggota kelompok. Jadi biasanya sih dia untuk mencapai tujuan bersama, dia akan lebih fleksibel dan melihat kemampuan daripada anggota itu sendiri. Yang berikutnya gaya kepemimpinan. Nah, ini biasanya memandang hubungan itu leader dan follower sebagai suatu reaksi, sebagai suatu transaksi ya. Sebagai anggota kelompok dan individu tersebut setuju untuk mematuhi pemimpin. Nah, biasanya kalau ini sih lebih kepada ada reward and punishment-nya gitu. Jadi gaya kepemimpinan transaksional ini biasanya banyak penawaran atau banyak jadi si seorang pemimpin itu dia banyak menawarkan reward dan memang ada punishment yang memang kalau si target itu tidak tercapai. Nah, ini juga menjadi gaya tersendiri ya, gaya kepemimpinan transaksional. Artinya setiap yang dikeluarkan atau hadiah-hadiah yang dikeluarkan pasti ada namanya target-targetnya. Gaya kepemimpinan institusional. Nah, ini juga jadi dia lebih cenderung untuk bisa melihat situasi daripada anggotanya itu sendiri. Misalkan kalau di direct selling atau di perusahaan sales itu biasanya gaya kepemimpinan institusional ini lebih dilihat, karena memang biasanya gini, si anggota akan lebih peran aktif karena dia merasa ini udah cocok nih gitu, udah sesuai dengan posisinya dia kan. Nah, yang berikutnya gaya kepemimpinan SLI dekat. Gaya kepengarahan melibatkan pemberian perintah dan mengharapkan ketaatan, tapi menawarkan sedikit bimbingan dan bantuan. Gaya kepemimpinan memberi banyak perintah, tetapi pada poin juga memberi banyak dukungan. Gaya pendukung pendekatan yang menawarkan banyak bantuan tetapi sangat sedikit mengarahkannya. Gaya delegasi memberi sedikit pengarahan dan dukungan. Jadi memang dari keempat gaya kepemimpinan di atas, jadi memang kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Biasanya memang kalau yang lebih disukai adalah gaya kepemimpinan institusional, karena memang lebih melihat daripada ke situasinya. Jadi ada kadang-kalanya pemimpin itu dia menekan anggotanya untuk mencapai tujuan, dan kalau memberikan reward yang memang untuk memberikan semangat juga gitu. Jadi tapi ada juga memberikan punishment di saat memang ada kesalahan atau target-target memang tidak tercapai, padahal memang
untuk kemampuan daripada si anggotanya belum benar-benar maksimal. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.